sore teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kami, Pak Frater Arki SPD. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Frater untuk menjelaskan perlengkapan alat liturgi. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kesini dan belajar bersama mengenai perlengkapan liturgi ya. Jadi perlengkapan liturgi itu secara umum mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, sudah di waktu saat kuliah sudah diberi. Sekarang ini bagian untuk langsung praktek saja, turun ke lapangan atau ya turun ke lapangan untuk langsung melihat lalu melihat secara langsung apa yang sudah dibicarakan di dalam ruang di kampus, di ruang kuliah. Jadi baik, kita mulai saja. Berbagai macam perlengkapan liturgi itu, khususnya perlengkapan misa. Yang pertama, saya mulai dari ini ya. Oke, nanti susunannya nanti. Ini namanya piala atau kalix dalam bahasa Latin, kalix atau cawan. Fungsinya sebagai tempat anggur dan juga air yang akan dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Piala atau kalix atau cawan. Lalu yang berikut, ini kain persegi panjang ini. Ini namanya kain piala atau purifikatorium. Fungsinya biasanya untuk membersihkan atau melap piala, atau lalu sibori yang masih ada sisa komuni itu, ada remah-remahnya itu dibersihkan, atau patena, nanti ada sisa komuni yang ada di patena. Jadi ini namanya purifikatorium atau kain piala. Oke. Lalu berikut sebenarnya ada canting namanya, sendok itu. Sendok kecil. Nah, itu sendok kecil itu gunanya untuk mengambil air untuk dicampurkan ke anggur yang ada di dalam piala. Lalu itu namanya canting. Nah, lalu yang berikut ini namanya patena. Patena fungsinya untuk menaruh hosti besar saat perayaan Kristi, ditaruh patena. Lalu setelah patena nanti ada hosti besar di sini. Setelah patena ada namanya pala. Fungsinya untuk menutup piala. Lalu setelah pala, yang paling luar, paling terakhir itu namanya corporale. Ini namanya corporale. Dilipat segi 4 begini. Dia di paling akhir, paling atas. Fungsinya itu untuk dia mengalas baik sibori dan juga piala. Dan juga kalau ada kita menjaga-jaga kalau ada serpihan komuni yang jatuh, nah itu dia di atas corporale. Jadi untuk susunannya, susunan perlengkapan liturgi untuk misa, tadi kalian sudah tahu. Yang paling pertama piala, kalix atau cawan. Lalu yang berikut ini tadi apa namanya? Kain piala atau purifikatorium. Jadi dilipat persegi panjang biasanya.
Ini lalu berikut boleh ada boleh tidak, biasanya namanya canting itu. Sendok kecil itu ya dia punya posisi itu di atas sini, atas purificatorium. Setelah itu berikut patena atas, lalu hosti besar di atas patena. Setelah hosti besar lalu kita tutup dengan pala. Oke, pala. Setelah pala lalu korporale yang paling yang terakhir itu untuk lalu ada lagi beberapa perlengkapan yang lain. Yang ini kalian sudah tahu namanya apa ini? Gelas kecil ini? Belum. Ini namanya ampul. Jadi ini ampul namanya. Cangkir kecil, gelas kecil. Fungsinya satunya untuk taruh anggur, satunya untuk air. Ini ampul. Ini. Lalu setelah itu ada namanya cerek lavabo dan kain lavabo. Ini yang pertama ini cerek lavabo dengan tatakannya ini. Lalu fungsinya ini untuk sebagai tempat cuci tangan imam ya. Cuci tangan imam waktu doa persiapan persembahan. Imam akan mencuci tangan di sini. Lalu dia akan melap tangannya pakai kain ini, namanya kain lavabo. Gunanya untuk membersihkan tangan imam. Gitu. Ya, jadi cerek lavabo, lalu lavabo. Oke. Lalu yang ini namanya bejana air suci. Nama latinnya itu aspersorium. Jadi gunanya untuk menaruh air suci. Lalu pasangannya ini dengan ini, hisop atau kalau tidak ada namanya aspergillum. Aspergillum itu yang alat untuk mereciki juga, tapi dia terbuat dari besi yang bulat-bulat, itu ada lubang-lubang kecil itu. Nah itu juga fungsinya sama untuk mereciki. Kalau ini hisop ada bentuknya dia pakai bulu-bulu. Kalau yang aspergillum itu yang bulatan seperti bola itu, lalu ada bulatan lubang-lubang kecil itu. Jadi fungsinya sama juga untuk mereciki air untuk memberkati. Oke, yang berikut ini kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang altar, lalu ada mimbar sabda, lalu di belakang itu ada tabernakel, lalu ada tempat lilin, salib, lalu meja persembahan di belakang sana. Kita ke mimbar dulu ya. Mimbar sabda. Oke. Jadi di sini tempat atau ini mimbar sabda. Jadi fungsinya sebagai tempat mewartakan sabda. Tempat sabda dibacakan di sini, lalu pastor juga atau imam menyampaikan renungan atau khotbah kepada umat di sini juga di mimbar sabda ini. Lalu kita ke altar. Altar ini atau meja perjamuan, ini tempat korban, tempat imam merayakan korban Kristus di sini. Jadi di sini kita tempat terjadi di mana imam merayakan korban Kristus. Kita mengenang kembali bagaimana Kristus
berkorban untuk kita, melunasi dosa-dosa kita. Lalu juga sebagai meja perjamuan. Jadi Kristus memberikan dirinya. Kita ingat waktu pada malam perjamuan terakhir, Kristus makan bersama murid-murid. Kita menggunakan itu di altar, sehingga lambang pemberian diri Kristus. Kristus merayakan Ekaristi di atas meja perjamuan. Itu. Lalu ini tempat lilin, tadi kita lupa. Tempat lilin ini namanya kandelar. 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 Tempat lilin. Lalu setelah itu kita ke mana? Tabernakel ya? Oke. Jadi berikut tabernakel. Ini depan ada tirai untuk menutup tabernakel. Lalu kita buka. Oke, jadi tabernakel ini tirainya. Oke, tabernakel fungsinya untuk menaruh sibori yang di dalamnya ada tubuh Kristus. Ada komuni yang sudah dikonsekrasi menjadi tubuh Kristus. Ada sibori di dalam. Ini tabernakel, dalamnya ada sibori, komuni suci yang sudah dikonsekrasi. Selain menaruh sebagai tempat untuk menaruh sibori, juga tempat untuk menaruh monstrans juga biasanya. Ini biasa, kalau ini bisa taruh di sini juga. Monstrans itu tempat untuk pentataan sakramen Maha Kudus yang biasa kalau kita adorasi biasanya imam. Nah, itu namanya monstrans, tempat pentataan sakramen Maha Kudus saat adorasi. Pater, terus kan bertanya, kalau ini ini tempat duduk imam dan juga konselebran. Tempat duduk imam. Lalu misdinarnya di sana. Ini panti imam namanya. Panti imam. Lalu itu tempat misdinar. Pater, kalau yang ini? Oh, ini gong. Gong biasanya dibunyikan pada saat konsekrasi. Jadi menandakan, dibunyikan waktu imam memberkati tubuh dan darah Kristus menjadi roti dan anggur itu diberkati, menjadi dikonsekrir menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan saat itu dipukul. Jadi mengingatkan kita ada satu peristiwa besar, perubahan anggur dan air itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Lanjut. Oke. Jadi yang berikut itu ini meja persembahan. Ya, jadi kita tahu bersama fungsinya untuk menaruh bahan-bahan persembahan. Jadi pas persembahan, umat membawa persembahan, lalu di depan altar umat akan memberkati para pembawa persembahan, lalu mereka akan naik dan menaruh persembahan di meja persembahan. Lalu ini lonceng, gunanya untuk sebagai penanda ketika imam keluar dari sakaristi, dia membunyikan lonceng supaya umat tahu bahwa perayaan Ekaristi sudah mulai. Oke, jadi baik, ini tatakan ini fungsinya untuk menaruh kitab suci atau juga buku-buku misa yang lain di
altar. Ini altar. Jadi mungkin doa syukur agung atau privasi atau apa bisa ditaruh di sini. Pater, kami mau tanya yang ini Pater. Saya tunggu. Jadi Pater, permisi saya mau tanya yang ini Pater. Oh, oke. Mari bawa ke sini. Tidak, itu usah lain. Apa begini? Oke. Kita mulai ya. Ya. Oke, baik. Yang berikut itu ini ada dua benda. Ini yang pertama dan yang ini ya. Ada dua macam. Yang pertama ini namanya turibulum. Turibulum atau bahasa Indonesianya wiru. Turibulum atau wiru. Wiru. Jadi fungsinya untuk menaruh bara api. Nanti dipakai untuk mendupai. Kalau ini Pater? Lalu yang berikut ini namanya navikula. Navikula atau tempat untuk menyimpan kemenyan, serbuk kemenyan. Nanti akan dicampur di sini untuk memicu asapnya itu. Ini saat pada saat imam mengangkat ini hosti itu, ketika sudah konsekrasi lalu ingin mengangkat inilah tubuhku, terimalah dan makanlah, kenangkan ini untuk lakukan ini untuk mengenangkan daku. Nah itu ini didupa 3 kali, lalu ada biasanya dengan lonceng dibunyikan 3 kali. Jadi gunanya untuk jadi seperti kita mendupai atau menghormati tubuh sebagai suatu bentuk penghormatan, mendupai. Jadi pakai kemenyan sehingga harum ya, harumnya sehingga persembahan itu atau itu dia naik membubung ke hadirat Tuhan seperti itu. Ini Pater sama tanya, biasanya ini Kak Pater sebelum khotbah tuh Kak angkat orang mau ada. Oh ya mendupai ini. Ya, biasa digunakan saat kematian. Iya, ini untuk banyak juga fungsinya. Dia biasanya kalau di misa biasanya imam bisa memberkati altar juga. Awal dia bisa memberkati altar keliling. Lalu juga mistina juga memberkati mendupai imam, lalu mendupai umat juga. Lalu dia mendupai kitab suci juga. Nah, sebelum itu lambang penghormatan. Dan mendupai lalu orang-orang mati waktu ibadah orang mati atau di kuburan biasanya juga mendupai jenazah atau mendupai peti ini kuburan makan dipakai untuk mendupai. Lalu ya ini lonceng ya itu dia sebagai waktu imam mengangkat tubuh Kristus atau juga mengangkat piala yang berisi darah Kristus, ini di goyang bisa 1 kali, bisa 3 kali, tidak apa-apa. Intinya itu untuk menarik perhatian umat supaya memandang ke depan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Pandangan umat atau perhatian umat ditujukan ke depan. Bahwa yang di depan itu tubuh dan darah. Oke, jadi yang berikut ini namanya monstrans. Jadi fungsinya untuk menaruh sakramen Maha Kudus, komuni itu yang besar itu, ditaruh hosti besar itu ditaruh sini, biasanya di saat adorasi ya, digunakan saat adorasi atau tiap penyembahan itu adorasi. Lalu
imam akan sebenarnya ada bagian penting dua itu namanya lunula dan kustodia. Lunula itu bagian untuk menjepit itu hosti itu di sini kalau saya tidak salah ini. Lunula untuk bagian dari monstera untuk menjepit hosti yang besar. Lalu ada bagian namanya kustodia. Kustodia itu kaca dari monstera itu. Lunula itu untuk menjepit hosti, lalu kustodia itu kacanya. Jadi ini bentuknya. Jadi biasanya tidak langsung pegang pakai tangan kosong, tapi biasanya imam menggunakan atau diakon menggunakan velum, kain velum. Saya tidak tahu di sini ada pasti ada velum. Jadi biasanya digunakan. Jadi ada misdinar itu dari belakang mengalungkan velum itu. Jadi imam akan taruh tangan di belakang, lalu dia terima velum itu, lalu ada penjepit di dadanya itu, lalu ada bagian untuk dimasukkan tangan imam itu dua itu di kiri dan kanan itu. Jadi untuk supaya tidak langsung berhubungan dengan tangan, tapi dia dilapisi dengan itu. Namanya velum, kain itu, velum. Oke.